Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, selamat pagi dan shalom. Kita bersyukur boleh berjumpa lagi dalam waktu teduh pagi bersama Gereja Toraja Jemaat Bogor. Edisi Jumat 14 Oktober 2022. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kepadamu Tuhan Allah, kami bersyukur pagi hari ini karena kasih dan anugerah-Mu Engkau selalu nyatakan bagi kami. Kami gembira dan bersuka cita menyambut hari baru. Dan kami rindu firman Tuhan mengisi hati kami, kehidupan kami hari ini untuk kami jadikan sebagai pegangan melangkah dan berjalan hari ini. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 26. Firman Tuhan, nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci yang hanya menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materinya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran, sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dan dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Amin. Firman Tuhan. Tema kita hari ini, diskusikan dengan benar. Saudara-saudara, berdiskusi di sekitar kebenaran Allah memang hal yang menarik dan juga dapat memperkokoh iman. Namun ada juga ya diskusi yang tak berujung pangkal dan tidak mendasar. Diskusi akhirnya bermuara pada siapa yang hebat dan siapa yang paling benar. Bahkan kadang berakhir dengan perdebatan yang tidak jelas. Rupanya surat Timotius ini ditujukan kepada mereka yang senang berdiskusi tentang firman Tuhan dan menafsir sesuka hati mereka tentang Injil Yesus Kristus. Hal inilah yang disoroti oleh Timotius, di mana diskusi-diskusi yang mereka lakukan itu tidak berdasar pada firman Tuhan sehingga dapat membuat orang murtad. Timotius menyebut mereka sebagai pengajar-pengajar sesat, dan pengajaran mereka digambarkan seperti penyakit kanker yang sangat cepat menyebar dalam tubuh dan mematikan. Karena itu Timotius mengingatkan orang percaya agar tetap berjaga-jaga
Dan jangan khawatir sebab Tuhan telah memberikan dasar yang kokoh. Bahkan Tuhan mengenal setiap hambanya yang benar-benar memegang teguh kebenaran Injil. Pengajar-pengajar sesat seperti dalam bacaan kita juga terdapat di sekitar kita. Mereka sering berdiskusi dan berdebat dengan pemahaman mereka sendiri, dan akhirnya berujung pada membuat gereja dengan aturan sendiri pula, sebagaimana dengan tafsirannya. Gereja atau raja merancang ibadah rumah tangga dengan model diskusi dan kesaksian. Metode ini diharapkan agar dalam diskusi-diskusi kita sungguh-sungguh atas dasar kebenaran firman. Cuma realitanya diskusi dalam kebaktian rumah tangga terjebak dengan kasus dan bahkan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan topik diskusi. Karena itu, diskusikanlah firman Tuhan dengan benar. Amin. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati dan pikiran kami, dan kami jadikan sebagai kekuatan pegangan hidup hari ini. Bapa di sorga, pesiaran kami hari ini Tuhan, berkati kami bekerja, berusaha, melakukan semua tanggung jawab, dan biarlah kami boleh kerjakan dengan baik semua yang menjadi tanggung jawab kami. Terpujilah Tuhan dan berkati pemerintah bangsa negara kami, anugerahi hikmat dan mengayomi kami dengan baik. Berkati umat Tuhan dimanapun berada, yang mencari pekerjaan Tuhan tunjukkan, sementara studi berkati dimanapun, dan yang sakit sembuhkan, yang berduka hiburkan, lalai sadarkan, yang bergumul teguhkan. Orang tua kami dalam kondisi tua, berkati dan mereka tetap sehat. Yang berulang tahun hari ini menikmati setiap keberhasilan dan kesuksesan, sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih, ini doa syukur kami pada pagi hari ini. Dan kami mohon tuntunan kasih-Mu sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita hari ini. Shalom.